Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil wahidil ahad. Allahus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa salatuhu wa salamuhu ala man fis samawati ismuhu Ahmad wa man fil ardi ismuhu Muhammad. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di pagi sore. Alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita tetap senantiasa diberikan kesehatan, sehat wal afiat, sehingga kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Risalatun Nabawiyah di kitab Durusut Tarikh Al-Islamiyah atau di madrasah ibtidaiyah bisa dikatakan Khulasatun Nurul Yakin. Kita di sore hari ini sama-sama belajar mengenai tentang sejarah Rasulullah. Siapakah beliau dan dari manakah beliau? Siapakah nasab beliau? Kita selaku umatnya harus tahu, bahkan wajib tahu siapakah beliau. Langsung saja ke bab yang pertama, ad-daurul awwalu, putaran yang pertama, bisa dikatakan bab atau fasal yang pertama min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasabuhu, nasabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa wafatu walidihi, dan wafatnya ayahanda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyiduna Muhammadun, siapakah Sayyidina Muhammad itu? Kita orang Indonesia, terlebih Jawa Timur, memanggil kalau kalangan-kalangan habaib Sidi atau Sayyidi. Siapakah Sayyidina Muhammad tersebut? Kita harus tahu siapakah Nabi Muhammad tersebut. Huwa, ialah Muhammad, Rasulullah, ialah utusan Allah. Ilan nasi kafatan wa akhirul anbiya'i wa imamul mursalin. Nabi Muhammad ialah utusan Allah untuk semua kalangan manusia, kafatan, secara kafah. Jadi Nabi Muhammad itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sebuah khalid. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah Subhanahu wa taala. Allah taala menciptakan Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat lil alamin. Jadi beliau adalah seorang utusan, seorang pemimpin yang memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia, bahkan untuk seluruh makhluk sealam semesta ini, kafatan, secara kafah. Wa akhirul anbiya'i wa imamul mursalin, dan akhirnya para nabi serta imamnya para utusan. Jadi kita timbul pertanyaan, nanti kelak di waktu mau menjalankan hari kiamat, di situ Nabi Isa turun. Apakah Nabi Isa termasuk akhirnya para nabi? Tidak. Memang dijelaskan di sebuah keterangan ketika waktu itu mau kiamat, memang Nabi Isa diturunkan. Cuman Nabi Isa itu tujuannya tidak untuk menjadi nabi akhir zaman, melainkan untuk membantu Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal. Langsung saja, apa tujuan misi dan visi misi Rasulullah? Allah ciptakan Rasulullah tersebut untuk menjadi khalifah
di muka bumi ini membawa apa? Beliau ja'a bid-dinil islamiyyah alladzi la yaqbalu Allahu yaumal qiyamah dinan ghairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dilahirkan di kota Mekah tersebut dengan membawa agama Islam yang mana la yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah. La yaqbalullahu yaumal qiyamah dinan ghairah, yang mana Allah Ta'ala di hari kiamat nanti tidak akan menerima suatu agama apapun itu kecuali agama Islam. Makanya tujuan yang utama Rasulullah untuk menjadi utusan Allah ke semua kalangan umat manusia seluruh alam semesta ini, itu tujuannya untuk mengislamkan kita. Karena nanti di hari kiamat itu menjadi sebuah sebuah hambatan kita kalau kita ini tidak mempunyai akidah yang sesuai dengan akidahnya Rasulullah, agama yang tidak sesuai dengan agamanya Rasulullah. Sedangkan agama yang dibawa oleh Rasulullah ialah agama Islam, yang mana Allah Ta'ala la yaqbalu dinan ghairal Islam, dinan ghairahu, yang mana Allah Ta'ala tidak akan menerima agama apapun kecuali agama Islam. Jelas di dalam Al-Quran agama Islam, tentang agama Islam tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran Allah Ta'ala berkata, ad-dinu 'indallahi Islam. Perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama bagi saya ialah agama Islam. Jadi tujuan Rasulullah menjadi utusan tersebut untuk kalangan manusia itu membawa ja'ah bid-dinil islamiyyah alladzi la yaqbalullahu yaumil qiyamati dinan ghairah, membawa agama Islam. Wa huwa min nasli sadati Quraisy, dan Rasulullah tersebut dari kalangan sadati Quraisy, dari golongan-golongan Quraisy. Itulah Rasulullah dari golongan Quraisy, asrafi qabilatin fi Makkahil Mukarramah. Rasulullah itu terlahir, bahkan Rasulullah itu dilahirkan di kalangan Quraisy yang paling mulianya suku waktu itu. Asrafu qabilah, paling mulianya qabilah ialah qabilah Quraisy yang paling mulia yang golongan Rasulullah tersebut. Makkahil Mukarramah, di kota Makkah Al-Mukarramah. Wa yattasilu nasabuhu bi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam, dan nasabnya beliau itu bersambung dengan Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihissalam. Kesimpulannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu seorang utusan Allah untuk semua kalangan manusia, dan akhirnya para nabi dan imamnya para utusan. Rasulullah di situ membawa agama Islam yang mana di hari kiamat nanti tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala sebuah agama kecuali agama Islam tersebut. Dan Rasulullah itu dilahirkan dari kalangan qabilah Quraisy, yang mana qabilah tersebut asrafu Quraisyin di Makkahil Mukarramah, paling mulianya golongan Quraisy, qabilah Quraisy di Makkahil Mukarramah. Sedangkan nasab beliau bersambung ke nasab Nabi Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Waliduhu Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim bin Abdi Manaf ibn Qusay bin Kilab. Adapun orang tua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayahandanya beliau, kita harus tahu. Setidaknya kita harus hafal lah, sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Siapakah ayahanda beliau? Ialah Abdullah ibn Abdul Muttalib. Ayahanda Rasulullah ialah Abdullah
putra dari Abdul Muthalib, putra Hasim, putra Abdi Manaf, Hasim putra Abdi Manaf bin Qusay, putra Qusay bin Kilab. Sedangkan siapakah ibunda dari Rasulullah tersebut? Wa ummuhu Aminatu bint Wahbin. Adapun ibunda Rasulullah ialah Datu Aminah bintu Wahbin ibni Abdi Manaf ibni Zahrah ibni Kilab. Fatajma'u ummuhu ma'a walidihi fi jaddihi al-khamis wa huwa Kilab. Jadi keduanya di antara ayahanda dan ayahandanya Rasulullah dan ibunya Rasulullah itu nasabnya berkumpul fi jaddihi al-khamis, di kakek yang kelima ialah Kilab, bertemu di kakek yang nomor 5 ialah Kilab. Walaqad tufiya. Ketika itu walaqad tufiya, meninggalnya di orang tuanya Rasulullah meninggal. Abdullah bin Abdul Muthalib meninggal, wa huwa fi batni ummihi, sedangkan Rasulullah berada di dalam perutnya ibundanya. Wa umruhu 18 sanatan, sedangkan umurnya bapak dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut berumur 18 tahun. Jadi Abdullah bin Abdul Muthalib tersebut meninggal di umur 18 tahun. Waktu itu Rasulullah berada di dalam kandungan Sayyidatu. Seperti itu, mungkin demikianlah pertemuan kita dalam kajian ini. Untuk selanjutnya, insyaallah video selanjutnya, pertemuan yang akan datang, semoga dengan pembelajaran tentang sejarah ini membawakan dampak bermanfaat, dampak positif, sehingga menambahkan kecintaan kita kepada baginda Muhammad SAW, dan selalu mengenang sejarah-sejarah beliau. Untuk itu, apabila ada kekurangan dan kekurang fasihan dalam tutur sapa kami, demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.